tujuan kita ikut pilpres untuk membela Islam, katanya itu boleh. Jadi kita perlu mengikuti pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam, katanya. Calon presiden kita yang paham Islam yaitu yang nomor 1 namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih jadi presiden, insya Allah dia akan banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada rekaman suara viral yang diduga itu dari Abu Bakar Bashir gitu ya. Yang kalau kalian tahu dan maksudnya dilihat dari berita Liputan 6 juga, itu ya Abu Bakar Bashir di situ disebut jadi dalang teror bom Bali guys, dan udah jadi terpidana gitu ya. Nah, cuman yang bikin kita agak kaget adalah ketika di rekaman suara tersebut ya disebutkan di situ ada himbauan untuk memilih pasangan 01 alias Pak Anies gitu ya. Karena dianggap di situ Pak Anies lah yang membela Islam, ibaratnya seperti itu. Dan di situ juga disebutkan bahwa pemilu ini ya bukan ajang atau bukan sarana. Pemilu ini adalah sarana untuk alat, bukan untuk diikuti karena kita mengikuti undang-undang gitu ya. Tapi pemilu ini dianggapnya adalah sebagai alat untuk membela agama, terutama Islam gitu guys. Dan ada tanggapan juga gitu ya dari Sekjen PBNU mengenai hal ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu lah isi rekaman suara yang viral itu guys ya, yang diduga dari Abu Bakar Bashir. Di dalam rekaman suara tersebut mengatakan seperti ini: pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut pilpres untuk membela Islam, katanya itu boleh. Jadi kita perlu mengikuti pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam, katanya. Calon presiden kita yang paham Islam yaitu yang nomor 1 namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih jadi presiden, insya Allah dia akan banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah saya berpendapat kita harus mengikuti pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pilpres ini untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya, kata dia, semua umat Islam diberitahu itu jangan sampai tidak memilih, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam. Tujuan kita untuk membela Islam, supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian yang perlu saya terangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kata dia. Seperti itu guys, dan ini kalau didengar cukup ngeri ya. Kalau misalnya emang beneran misalnya Pak Anies dapat dukungan gitu ya dari Pak Abu Bakar Bashir gitu ya. Ngerinya di mana gitu ya. Mungkin jadinya begini. Kalau misalnya Anies ini didukung oleh Pak Abu Bakar, yang kalau misalnya dilansir dari Liputan 6 itu dikatakan memang Abu Bakar Bashir adalah dalang bom Bali gitu ya, yang merupakan terpidana kasus terorisme yang bertanggung jawab atas bom Bali gitu ya, tahun 2002. Jadi bom Bali ini pun udah menewaskan 202 orang gitu. Dan 88 diantaranya tuh warga Australia. Dan konon katanya
Bapak itu ya mengatakan janji setia, mengucap janji setia katanya ya kepada kelompok ISIS saat menjalankan hukuman di penjara pada tahun 2014. Kabarnya itu begitu guys. Jadi ini kalau kita bayangkan orang-orang yang ada di belakang Pak Anies Baswedan nih, kalau kalian pikirkan apakah kalian mau gitu ya kalau misalnya Pak Anies ini benar-benar jadi presiden gitu loh guys. Ya itu pertanyaan aja ya guys ya. Nah kemudian mengenai hal ini ada tanggapan gitu ya dari Sekjen PBNU ya mengenai Abu Bakar Ba'asyir yang katanya mendukung paslon nomor 1. Jadi dalam tanggapannya Sekjen PBNU mengatakan begini, saya mengajak kepada seluruh warga NU gitu ya untuk bisa memilih dan memilah mana yang kira-kira menurut kita gitu ya adalah figur yang dianggap layak untuk mewakili kita semua warga NU dan juga tentu mewakili Indonesia untuk memimpin kita semua. Nah itu yang penting. Kemudian juga gitu ya, saya banyak telepon kata dia, salah satunya dari Kiai Anwar Iskandar gitu ya, Ketua Umum MUI. Kita bicara kata dia, dan salah satu yang menarik itu kaitannya dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir kepada salah satu paslon gitu ya. Yang tentu warga NU kata dia diharapkan bisa benar-benar waspada, mengerti betul gitu ya satu persatu rekam jejak dari masing-masing paslon, juga orang-orang yang mendukung paslon tersebut gitu guys. Jadi dihimbau untuk waspada ya, bukan cuma untuk warga NU aja tapi juga semua warga ya, supaya dalam memilih kita tuh nggak salah gitu loh. Jadi nggak cuma milih aja tapi juga dilihat bagaimana rekam jejaknya para paslon ini dan para pendukung paslon ini yang orang-orang yang di belakangnya gitu guys. Nah itu tanggapan dari Sekjen PBNU gitu ya mengenai kabar adanya dukungan gitu ya dari Abu Bakar Ba'asyir kepada salah satu paslon. Nah kalau melalui rekaman suara tadi ya disebutkan di situ ya paslon nomor 1 gitu ya. Tapi kita masih belum tahu kebenaran akan rekaman suara yang viral tersebut guys. Dugaannya memang disebutkan, banyak orang yang menyebutkan gitu ya, bahwa itu adalah rekaman suara Abu Bakar Ba'asyir seperti itu guys. Nah guys, selain itu ya kita baca beberapa statement netizen nih yang berkaitan dengan Pak Anies maupun pendukungnya Pak Anies gitu ya. Jadi salah satunya ada dari abang ini ya, yang dia itu dikomentari sama orang ini ya kayak cerita gitu sama abang ini. Dia bilang begini, kalian bisa baca tuh di gambarnya di kolom komentar. Dia itu nulis, aku dikatain kurang mencintai agamaku gara-gara nggak pilih 01. Abang ini bilang begini, menurut gua ini udah keterlaluan sih katanya, sampai harus bawa-bawa agama, apalagi menilai personal seseorang dari pilihan capresnya. Ini udah nggak beres, kata Mas itu guys ya. Jadi dinilai kalau misalnya menilai personal orang, apalagi keimanan seseorang itu hanya berdasarkan calon yang dipilih, wah itu nggak beres kata netizen tadi gitu ya. Nah berikutnya ada statement juga nih dari bapak ini ya. Jadi di videonya dia itu berkata begini guys, terkadang bingung sama orang-orang Indonesia ini, visi misi yang mustahil untuk dikerjakan saja masih dipercaya, bahkan rekam jejak yang udah memalukan saja masih diyakini, masih diagung-agungkan. Dasarnya sih katanya karena dia agamis, tapi pada kenyataannya agamisnya seseorang itu bukan karena perkataan tapi karena perbuatan. Contohnya ini misal Bandar Lampung saat ini suasananya lagi hujan-hujan terus gitu kan. Kalau ada salah satu calon presiden yang mengatakan seluruh jalan akan kita payungi agar seluruh pengendara sepeda motor tidak kehujanan,
Saya percaya 100% akan ada orang yang percaya dengan gagasan visi misi seperti itu. Sampai dia tidak sadar bahwa dia telah dibohongi dan dibodohi. Dan inilah fakta, kata dia. Dan kenyataan masih banyak orang-orang di luar sana yang meyakini sebuah visi misi yang mustahil untuk dikerjakan sama manusia. Yang didukung haus kekuasaan, yang mendukung mabuk beneran. Salam akal waras. Nah itu kata bapak ini guys ya. Jadi dia pasti heran gitu kalau misalnya masih ada orang gitu yang mendukung paslon gitu ya, yang memiliki visi misi yang mustahil dikerjakan gitu loh, yang nggak masuk akal gitu. Tapi orang-orang ini masih banyak aja gitu yang percaya dengan visi misi seperti itu. Bahkan dia mengibaratkan nih kalau misalnya ada orang atau capres gitu ya yang memiliki visi misi, contohnya di Bandar Lampung lagi hujan gitu kan, mau memayungi jalan guys supaya pengendara motor enggak kehujanan. Nah dia tuh mengatakan bahwa dia percaya bahwa 100% pasti akan ada orang yang percaya dengan visi misi yang menurut dia itu mustahil gitu loh. Dan dia akhirnya memberi penilaian bahwa yang didukung haus kekuasaan, yang mendukung apa kata dia tadi? Mabuk beneran kata dia. Seperti itu guys ya. Jadi masih heran gitu kalau misalnya masih ada aja orang yang mendukung paslon yang memiliki visi misi nggak jelas gitu ya. Ngomongnya sih, dibilangnya sih karena didukung karena agamis gitu guys. Tapi agamis aja nggak cukup gitu ya. Dan apalagi bawa soal agama dikaitkan dengan pilpres ini sepertinya kok nggak bijak gitu ya. Dan kalian bisa nilai sendiri lah ya, yang dimaksud itu siapa gitu ya oleh netizen 2 tadi gitu ya. Apalagi yang pertama jelas banget dia tuh ngomongnya gitu kan. Kalau ada orang yang komentar bahwa katanya dia dianggap gak mencintai agamanya gitu karena gak pilih 01. Nah yang kedua, kalau netizen yang kedua tadi gitu ya, dia cuma menceritakan bahwa memang ada gitu pendukung yang mendukung paslon yang cuma sekedar karena dia agamis dinilainya gitu. Padahal visi misinya yang gak jelas banget dan mustahil. Tapi orang-orang percaya aja gitu sama hal-hal seperti itu. Nah itu guys. Jadi seperti itu ya kabarnya mengenai rekaman viral tadi yang diduga Abu Bakar Ba'asyir yang menyebutkan dia mendukung paslon 01 ya kata dia. Dan juga dia bilang pilpres ini ya sebagai alat gitu, sebagai alat untuk membela Islam gitu katanya. Jadi pilpres ini, kita ikut pilpres ini bukan karena mengikuti undang-undang, tapi ya memang karena sebagai alat untuk membela Islam gitu. Dan katanya paslon yang dianggapnya mengerti soal agama Islam ini ya paslon 01 gitu. Jadi dia mengimbau untuk memilih paslon 01 demi bela Islam. Cuman kita nggak tahu itu masih rekaman viral aja yang diduga memang suaranya Abu Bakar Ba'asyir gitu guys. Dan kalian bisa browsing sendiri latar belakangnya Abu Bakar Ba'asyir ini. Dan tadi juga ada tanggapan gitu ya dari Sekjen PBNU sendiri yang juga mengimbau gitu supaya waspada ya, bukan cuma untuk warga NU aja tapi untuk semuanya. Supaya dalam memilih gitu kita nggak cuma milih asal milih, tapi juga melihat rekam jejak atau latar belakang dari para paslon ini dan juga rekam jejaknya para pendukung paslon ini guys. Seperti itu ya kurang lebih. Menurut kalian gimana nih mengenai kabar ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.